Pernah nggak kamu merasa ditinggal, tapi tetap memilih menunggu? Di sebuah gang kecil, ada kucing oranye yang tiap sore duduk di depan rumah kosong. Orang-orang bilang pemiliknya sudah pindah berbulan-bulan lalu, tapi dia tetap datang. Hujan, datang. Lapar, tetap duduk. Seolah dia yakin pintu itu akan terbuka lagi. Kita sering bilang kucing itu cuek, nggak setia. Tapi menurutku, mungkin justru kita yang terlalu cepat menyerah. Hewan kecil itu nggak punya janji, nggak ada kata-kata manis. Cuma kebiasaan dan harapan. Sampai suatu hari, pintu itu benar-benar terbuka. Bukan pemilik lama, tapi keluarga baru. Dan kucing itu tetap masuk. Karena mungkin yang dia tunggu bukan orangnya, tapi rasa rumah. Percaya nggak kalau ayam bisa jadi pahlawan? Di sebuah desa, seekor ayam tiba-tiba berisik luar biasa tengah malam. Bukan kokok biasa, teriakan panik, pemiliknya bangun dan menemukan asap tebal dari dapur. Api hampir menjalar ke kamar anaknya. Ayam itu terus berputar menabrak pintu. Kita sering anggap ayam cuma hewan ternak, tapi malam itu dia lebih waspada dari manusia. Kadang, yang terlihat biasa justru punya keberanian luar biasa. Besoknya, ayam itu tetap mencari makan seperti biasa. Pahlawan sejati memang jarang sadar dirinya pahlawan. Kalau gurita bisa membuka topat, pernah nggak kamu marah? Padahal yang kamu lawan cuma bayangan sendiri. Ikan cupang terkenal galak. Taruh cermin di depannya, dia langsung mekar, menyerang, seolah ada musuh besar. Padahal itu dirinya sendiri. Kita sering ketawa lihat itu. Tapi jujur aja, berapa kali kita capek karena membandingkan diri dengan versi lain di kepala kita, lebih sukses, lebih keren, lebih cepat. Cupang nggak sadar dia sedang menguras tenaga melawan refleksi, dan kadang, kita juga. Bedanya, kita punya pilihan untuk berhenti. Karena musuh terberat, seringkali bukan orang lain, tapi bayangan yang kita ciptakan sendiri. Kenapa ada anjing yang bisa pulang ratusan kilometer tanpa Google Maps? Seekor anjing desa pernah hilang saat ikut tuannya ke kota. Semua orang bilang, udah, pasti nggak balik. Tapi 3 bulan kemudian, dia muncul lagi di depan rumah lama. Kurus, kotor, tapi hidup. Katanya anjing punya insting arah. Tapi menurutku, itu ikatan. Dia ingat bau tanah, suara angin, dan wajah yang dia cintai. Dan saat pintu dibuka, dia nggak marah karena ditinggal. Dia cuma mengibaskan ekor. Kadang, pulang bukan soal jarak, tapi soal hati yang tahu kemana harus kembali. Percaya nggak kalau ada hewan yang tahu kamu sedang sedih, bahkan sebelum kamu sadar? Kuda adalah hewan yang sangat peka terhadap bahasa tubuh dan detak jantung manusia. Dalam terapi, banyak orang yang trauma atau depresi justru bisa tenang saat berada di dekat kuda. Mereka tidak menghakimi, tidak menyuruh kuat ya. Mereka hanya berdiri, mendekat perlahan, dan bernapas pelan. Aneh ya, makhluk sebesar itu justru mengajarkan kelembutan. Kadang yang kita butuhkan bukan nasihat panjang. Cukup satu makhluk yang hadir dan benar-benar peka. Di dunia yang serba cepat dan gampang berpindah, masih adakah kesetiaan? Beberapa spesies penguin dikenal setia pada satu pasangan, bahkan bisa kembali ke pasangan yang sama setiap tahun. Mereka berjalan ribuan kilometer melewati badai es, hanya untuk kembali ke titik yang sama. Bayangkan, di suhu minus dan angin ekstrem, mereka tetap mencari satu wajah yang familiar. Manusia sering takut komitmen. Penguin, mereka mempertaruhkan hidup demi kebersamaan, dan saat akhirnya bertemu, mereka tidak berkata apa-apa, hanya berdiri berdampingan. Kadang cinta paling kuat, justru yang paling sunyi. Bagaimana rasanya hidup lebih lama dari beberapa generasi manusia? Kenalkan, hiu Greenland. Spesies ini bisa hidup hingga 400 tahun. Artinya, beberapa di antaranya sudah berenang sejak sebelum Indonesia merdeka. Mereka bergerak lambat, hampir tanpa suara. Tidak terburu-buru, tidak panik. Kita hidup serasa dikejar waktu setiap hari. Mereka, 4 abad, santai saja. Mungkin umur panjang bukan soal kuat atau cepat, tapi tentang ritme yang stabil dan sabar. Sementara kita sibuk mengejar segalanya, hiu itu masih berenang perlahan. Seolah berkata,
Tenang, waktu tidak selalu musuh. Berapa jauh kamu mau berusaha untuk dicintai? Burung cendrawasih jantan ini akan melakukan apa saja. Ia bersiap panggungnya dengan sempurna. Lalu, ia menari. Sebuah pertunjukan keindahan luar biasa demi satu hati. Tapi, tidak semua pertunjukan berakhir dengan happy ending. Seringkali, ia hanya ditonton, lalu ditinggalkan. Bayangkan ditolak setelah usaha segila itu. Tapi ia tidak menyerah. Musim berikutnya, ia kembali menari. Mungkin hidup memang seperti tarian itu. Tidak semua akan memilih kita. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti bersinar. Bagaimana kalau ada makhluk yang bisa mengulang hidupnya lagi dari awal? Inilah Turritopsis dohrnii, ubur-ubur abadi. Saat terluka atau stres, dia bisa kembali ke fase muda, mengulang siklus hidupnya lagi. Secara teori, dia bisa melakukan itu terus-menerus. Ini bukan melawan kematian, Sam, tapi mengakalinya. Kita tidak bisa memutar waktu, tapi kita bisa memulai ulang. Karier baru, pola pikir baru, versi diri yang baru. Mungkin kita tidak abadi seperti ubur-ubur itu, tapi setiap kali kita memilih bangkit dan mulai lagi, bukankah itu juga bentuk keabadian kecil? Pernah nggak kamu mengira hewan itu bodoh? Sampai mereka membuktikan sebaliknya. Di sawah, kerbau sering terlihat lambat, diam, seperti cuma ikut arah tali. Tapi ada cerita tentang seekor kerbau yang tiba-tiba menghalangi jalan truk karena anak kecil hampir menyeberang. Dia berdiri kaku, tak mau digeser, sampai sopir berhenti. Kita sering menilai dari kecepatan dan gaya. Padahal, beberapa makhluk paling tenang justru paling sadar situasi. Kerbau mungkin tidak pintar matematika, tapi dia paham bahaya. Pedang yang terlihat lambat bukan berarti tertinggal. Bisa jadi, dia hanya bergerak saat memang perlu. Bagaimana kalau ada makhluk yang bisa bertahan di luar angkasa tanpa baju astronot? Namanya tardigrade. Bentuknya kecil, lucu, hampir tak terlihat. Tapi jangan remehkan dia. Dia bisa bertahan dari suhu ekstrem, radiasi, bahkan ruang hampa. Saat kondisi buruk, dia tidur dan menunggu waktu yang lebih baik. Bukan melawan, bukan kabur, hanya bertahan. Kita sering merasa hancur saat hidup keras. Tapi makhluk mikroskopis ini mengajarkan satu hal. Kadang kekuatan terbesar adalah bertahan diam-diam. Mungkin kita bukan singa atau elang, tapi mungkin kita seperti tardigrade, kecil, tak terlihat, dan jauh lebih kuat dari yang kita kira. Bagaimana kalau ada hewan yang bisa mengingat kebaikanmu seumur hidup? Gajah dikenal punya ingatan luar biasa. Ada cerita seekor gajah yang kembali bertahun-tahun kemudian ke desa yang pernah memberinya air saat kekeringan. Dia tidak merusak, tidak mengamuk, hanya berdiri lama di sana, seolah mengingat. Kita sering lupa siapa yang pernah menolong kita saat sulit, tapi gajah, dia menyimpan itu dalam diam. Dan yang bikin merinding, gajah juga berkabung saat kehilangan keluarganya. Mereka menyentuh tulang belulang dengan lembut, seperti berpamitan. Kalau makhluk sebesar itu bisa menyimpan rasa, mungkin kita juga harus belajar mengingat. Bukan cuma luka, tapi juga kebaikan. Kenapa hewan liar justru sering lebih manusiawi dari manusia? Ada banyak laporan lumba-lumba yang melindungi perenang dari hiu, mengelilingi mereka seperti perisai hidup. Mereka tidak dilatih, tidak dibayar. Mereka bisa saja pergi, tapi mereka tinggal. Lumba-lumba dikenal cerdas dan sosial. Mereka hidup berkelompok, saling menjaga. Kadang aku mikir, mungkin empati bukan cuma milik manusia. Mungkin itu naluri dasar semua makhluk. Hanya saja kita yang sering mematikannya. Dan saat laut kembali tenang, lumba-lumba itu menghilang begitu saja. Tanpa nama, tanpa kredit, tanpa perlu viral. Bagaimana kalau ada burung yang bisa mengingat wajahmu dan membalas perlakuanmu? Gagak bukan burung biasa. Mereka mengenali wajah kita dan menyimpannya bertahun-tahun. Sakiti mereka, dan mereka akan memperingatkan yang lain. Tapi berikanlah makanan, dan mereka akan datang kembali dengan tenang, mengenali kebaikanmu. Mereka cerdas dan strategis, bahkan bisa menggunakan alat.
Di balik penampilan hitam dan suara serak, ada otak tajam yang diam-diam mengamati. Di hati-hati. Dunia mungkin tidak selalu membalas langsung, tapi selalu ada yang lihat dan mengingat. Kalau kamu bisa menumbuhkan kembali bagian tubuh yang hilang, apa kamu masih takut terluka? Kenalin, Axolotl. Salamander ajaib dari Meksiko yang punya superpower regenerasi. Kehilangan kaki? Tenang, dia bisa menumbuhkan yang baru. Bahkan luka di jantung pun bisa pulih. Bahkan bagian otaknya bisa beregenerasi. Tubuhnya tahu pasti cara memperbaiki diri. Kita nggak punya kemampuan itu secara fisik. Tapi secara mental, mungkin kita lebih mirip Axolotl dari yang kita kira. Luka bukan akhir. Kadang itu justru awal dari pertumbuhan yang baru dan lebih kuat. Axolotl nggak pernah berubah jadi dewasa sepenuhnya. Dia tetap muda sepanjang hidupnya. Mungkin rahasia bertahan bukan jadi paling kuat, tapi tetap punya kemampuan untuk tumbuh lagi. Kalau kamu bisa meninggalkan versi lama dirimu begitu saja, apa kamu berani? Ular secara berkala melepaskan kulit lamanya. Prosesnya tidak instan. Dia bersihkan dengan batu, ranting, tanah. Proses yang tidak nyaman. Kita sering membawa luka lama, identitas lama, cerita lama. Padahal mungkin itu sudah tidak muat lagi. Tapi setelah itu, kulit baru muncul lebih segar. Ular tidak menyesali kulit lamanya. Dia hanya tahu waktunya sudah habis. Kadang untuk tumbuh, kamu tidak perlu menambah apa-apa. Cukup berani melepaskan. Apa jadinya kalau kamu bisa melihat jelas? Justru saat semua orang lain tidak bisa. Di saat dunia sunyi dan gelap, burung hantu justru aktif. Pendengarannya tajam, penglihatannya menembus bayangan. Kita sering takut pada fase gelap dalam hidup, merasa tersesat dan tidak melihat jalan keluarnya. Tapi mungkin ada kemampuan yang justru muncul saat keadaan redup. Tidak semua makhluk distakan untuk bersinar di siang hari. Ada yang memang ditakdirkan kuat di malamnya. Jadi kalau hidupmu sedang gelap, mungkin kamu bukan hilang arah. Mungkin kamu sedang menjadi versi yang bisa melihat dalam kegelapan. Bagaimana kalau untuk jadi indah, kamu harus hancur dulu, ulat masuk ke kepompong, dan di dalam sana tubuhnya hampir sepenuhnya mencair. Bukan cuma berubah, tapi benar-benar terurai sebelum membentuk sayap. Bayangkan proses itu. Gelap, sempit, sendirian. Tidak ada tepuk tangan. Kita sering ingin perubahan tanpa fase berantakan. Padahal kupu-kupu tidak pernah lompat langsung dari ulat ke terbang. Dia melewati kekacauan dulu. Jadi kalau hidupmu terasa berantakan sekarang, mungkin itu bukan akhir. Mungkin kamu sedang membentuk sayap. Kenapa paus bernyanyi, padahal tidak ada yang melihatnya? Paus bungkuk menciptakan lagu kompleks yang bisa terdengar ratusan kilometer di bawah laut. Mereka menyanyi di kedalaman gelap, tanpa panggung, tanpa lampu. Dan yang unik, lagu itu bisa berubah setiap musim, seperti tren musik bawah laut. Kita sering hanya mau bersuara kalau ada yang menonton. Paus, mereka bernyanyi karena itu bagian dari diri mereka. Mungkin kamu juga punya lagu sendiri. Kamu tidak perlu menunggu sorotan untuk mulai menyanyikannya. Bagaimana kalau konsep alfa yang sering kita banggakan ternyata salah paham? Dulu orang percaya serigala hidup dengan pemimpin dominan yang mengintimidasi. Tapi penelitian terbaru menunjukkan kawanan serigala sebenarnya seperti keluarga. Alfa hanyalah induk, ayah dan ibu yang menjaga, bukan menindas. Mereka berburu bersama, berbagi makanan, melindungi anak-anaknya. Jadi mungkin kepemimpinan bukan soal paling kuat atau paling galak, tapi soal siapa yang paling bertanggung jawab. Serigala tidak memimpin dengan teriakan, mereka memimpin dengan menjaga. Dan itu mungkin bentuk kekuatan yang sesungguhnya. Apa jadinya kalau makhluk sekecil semut berhenti bekerja sama? Koloni semut bisa membangun kota dengan ventilasi udara alami, jalur makanan, bahkan sistem pertahanan. Sendirian, mereka lemah, tapi bersama, mereka luar biasa. Tidak ada yang protes, semua bergerak sebagai satu sistem. Kita sering merasa kecil, tidak berarti. Tapi bayangkan jika setiap orang melakukan bagiannya dengan konsisten. Semut tidak pernah viral,
tidak pernah terkenal, tapi tanpa kita sadar, mereka sudah membangun peradaban di bawah kaki kita. Kenapa makhluk paling berbahaya justru paling tenang? Harimau tidak mengaum sebelum berburu. Dia diam, mengamati, menghitung jarak. Tenaganya disimpan, bukan dipamerkan. Kita sering merasa harus terlihat kuat, bicara keras, tampil dominan. Padahal kekuatan sejati sering bergerak dalam sunyi. Harimau tahu satu lompatan tepat lebih berarti daripada 1000 langkah gegabah. Dan yang menarik, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk istirahat, bukan berburu. Mungkin kamu tidak perlu terlihat sibuk untuk jadi kuat. Kadang, diam dan menunggu momen adalah strategi paling mematikan. Bagaimana kalau seluruh dunia hampir kehilangan satu spesies? Hanya karena mereka terlalu lambat berkembang biak. Panda dikenal lugu dan santai. Tapi di balik itu, mereka sulit berkembang biak dan pernah hampir punah. Dunia bergerak cepat, hutan ditbang, ruang menyempit. Panda tidak bisa mengejar perubahan itu. Tapi manusia akhirnya turun tangan, melindungi habitatnya, menjaga populasinya. Wayones ya, kita yang merusak, lalu kita juga yang harus menyelamatkan. Panda masih ada hari ini, bukan karena mereka paling kuat, tapi karena ada yang memutuskan peduli. Kadang keberlangsungan hidup bergantung pada satu keputusan kecil. Menjaga. Apa yang terjadi saat makhluk tercepat di darat? Gagal? Cita bisa berlari lebih dari ibla kewe jandam. Tapi kenyataannya, lebih dari setengah perburuan mereka berakhir gagal. Bayangkan sudah mengeluarkan tenaga maksimal, napas habis, dan mangsa tetap lolos. Tapi mereka tidak menyerah pada satu kegagalan. Mereka istirahat, pulihkan tenaga, lalu mencoba lagi. Kita sering menganggap cepat itu pasti beri hasil. Padahal bahkan yang tercepat pun sering kalah. Mungkin kegagalan bukan bukti kamu lemah. Bisa jadi, kamu hanya sedang dalam satu sprint yang belum beri hasil. Kenapa ada makhluk yang justru berenang melawan arus demi kembali ke tempat ia dilahirkan? Ikan salmon menghabiskan hidupnya di laut, tapi saat waktunya tiba, mereka berenang ribuan kilometer kembali ke sungai asalnya. Mereka melompat melewati air terjun, melawan arus deras, menghindari beruang yang menunggu. Banyak yang tidak sampai, tapi mereka tetap berenang, bukan untuk popularitas, bukan untuk tepuk tangan, hanya untuk satu tujuan, melanjutkan kehidupan. Kadang hidup memang bukan soal nyaman, tapi soal panggilan yang tidak bisa diabaikan. Dan saat akhirnya sampai, mereka bertelur, lalu mati. Seolah berkata, perjuangan ini bukan untukku, tapi untuk yang akan datang. Apa jadinya kalau cahaya kecil menyala sendirian di tengah gelap? Kunang-kunang memang bisa bersinar sendiri, tapi di beberapa tempat, mereka menyala serempak, seperti orkestra cahaya alami. Ribuan titik kecil berkedip dalam ritme yang sama. Tidak ada yang paling terang, tidak ada yang paling dominan. Tapi bersama, mereka menciptakan pemandangan yang hampir magis. Kita sering merasa cahaya kita terlalu kecil untuk berarti. Tapi bayangkan, jika semua cahaya kecil itu menyala bersama, gelap tidak pernah punya kesempatan. Bagaimana rasanya hidup di tempat yang hampir tidak memberi apa-apa? Unta hidup di gurun, panas ekstrim siang hari, dingin menusuk malam hari. Mereka menyimpan lemak di punuknya sebagai cadangan energi. Setiap bagian tubuhnya dirancang untuk bertahan. Bulu mata panjang melindungi dari pasir. Mereka tidak mengeluh karena gurun keras. Mereka beradaptasi. Kita sering berharap lingkungan berubah agar nyaman. Unta tidak menunggu gurun jadi sejuk. Dia menyesuaikan diri. Dan ketangguhan bukan soal mengubah dunia, tapi mengubah cara kita bertahan di dalamnya. Apa jadinya kalau satu makhluk kecil bisa mengubah seluruh aliran sungai? Inilah berang-berang ini. Dengan tekun, ia membangun bendungan dari kayu dan lumpur. Awalnya, itu terlihat sangat kecil, tapi lama-kelamaan, aliran air melambat. Satu tindakan kecil mulai menciptakan efek berantai yang luar biasa. Ekosistem berubah untuk menjadi lebih hidup. Tanaman tumbuh subur, dan hewan-hewan lain pun datang menyatu. Kita sering meremehkan kontribusi kecil. Padahal,
Satu keputusan atau satu kebiasaan baik bisa mengubah alur sungai, hidup kita, dan orang lain di sekitar. Berang-berang itu tidak pernah tahu dampaknya sebesar itu. Dia hanya terus membangun, dan perubahan pun mengikuti. Apa yang kamu lakukan saat hasil kerja kerasmu hancur dalam semalam? Laba-laba menghabiskan waktu berjam-jam membuat jaring sempurna, tapi angin kencang bisa menghancurkannya dalam detik. Dan apa yang dia lakukan? Besoknya, dia mulai lagi dari nol, tanpa drama. Mungkin karena bagi laba-laba, membangun bukan pilihan, itu naluri. Mungkin hidup memang seperti jaring itu, bisa hancur kapan saja. Tapi selama kamu masih bernapas, kamu selalu bisa menenunnya kembali. Apa jadinya kalau jantungmu berhenti, lalu berdetak lagi? Di wilayah dingin, ada makhluk yang kehidupannya defying logic. Kata kayu. Jantungnya berhenti, tubuhnya seperti es. Seolah hidupnya telah berakhir. Tapi itu bukan akhir, hanya sebuah jeda. Saat musim semi tiba, dia mencair dan hidup kembali. Seolah tidak pernah mati. Kita sering panik saat hidup terasa beku. Tidak bergerak, tidak berkembang. Padahal mungkin itu fase perlindunganmu. Karena ketika waktunya tiba, kamu juga bisa mencair dan hidup kembali. Bagaimana kalau kamu tahu waktumu di darat sangat singkat? Capung menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai larva di dalam air. Tapi saat akhirnya punya sayap, hidup dewasanya hanya berlangsung beberapa minggu. Singkat, sangat singkat. Kita sering menunda kebahagiaan, menunggu nanti. Padahal tidak ada yang benar-benar tahu berapa lama fase terbang kita. Mungkin hidup bukan soal Bagaimana kalau berhenti bergerak berarti berhenti hidup? Beberapa spesies hayu harus terus berenang agar bisa bernapas. Berhenti terlalu lama bisa berbahaya. Hidup mereka adalah gerakan konstan. Kita mungkin tidak seperti itu secara fisik, tapi secara mental, kadang saat kita terlalu lama diam dalam ketakutan atau penyesalan, rasanya seperti sulit bernapas. Gerakan kecil, belajar sesuatu, mencoba lagi, bisa jadi oksigen yang kita butuhkan. Tidak harus lari kencang, tapi tetaplah bergerak. Karena kadang hidup memang butuh arus. Kenapa ada hewan yang terlihat malas, tapi justru itu cara bertahannya? Koala tidur hampir 20 jam sehari. Banyak yang bilang mereka malas. Padahal daun eukaliptus yang mereka makan sangat rendah nutrisi. Kalau terlalu aktif, energi mereka habis. Jadi mereka memilih hemat tenaga. Bukan karena tidak mampu bergerak, tapi karena tahu kapan harus diam. Kita sering merasa bersalah saat istirahat. Seolah produktif itu satu-satunya nilai diri. Padahal kadang, bertahan itu soal manajemen energi. Mungkin kamu bukan kurang ambisi, mungkin kamu cuma butuh waktu untuk mengisi ulang sebelum bergerak lagi. Bagaimana kalau peran yang kita anggap kodrat ternyata bisa terbalik? Di dunia kuda laut, justru jantan yang mengandung dan melahirkan. Betina menitipkan telur, lalu si jantan membawa dan melindunginya. Alam tidak selalu mengikuti aturan yang kita kira pasti. Kadang peran itu fleksibel, kadang kekuatan terlihat dalam bentuk yang tak terduga. Kita sering terjebak pada label, siapa harus begini, siapa harus begitu. Tapi alam mengingatkan, peran bukan soal gengsi. Itu soal tanggung jawab dan keberanian menjalaninya. Kenapa elang jarang terbang berkelompok seperti burung lain? Elang dikenal sebagai pemburu soliter. Dia naik tinggi mengikuti arus angin hangat, melayang tanpa banyak mengepakkan sayap. Dia tidak ribut, tidak berkerumun. Ada fase dalam hidup di mana kamu memang harus terbang sendiri. Bukan karena sombong, tapi karena jalurmu berbeda. Kesendirian kadang bukan hukuman, itu ruang untuk melihat lebih luas. Dan dari ketinggian itu, elang tahu kapan harus turun. Tidak semua yang sendirian sedang kesepian. Kalau sebagian dirimu hilang, apakah kamu masih bisa utuh lagi? Lihatlah bintang laut ini.
Bagi mereka, kehilangan bukanlah akhir. Beberapa jenisnya bisa tumbuh kembali dari potongan kecil tubuhnya, bahkan satu lengan saja. Itu proses regenerasi, sebuah keajaiban alam yang mengubah kehilangan menjadi kesempatan. Kita sering merasa kehilangan membuat kita tidak lengkap, padahal mungkin itu justru awal versi baru yang lebih kuat. Karena kadang, yang tersisa bukanlah sisa, tapi benih untuk kehidupan yang baru. Kenapa kadang, yang paling kita butuhkan, justru bisa melukai? Landak punya duri tajam untuk melindungi diri. Saat dingin, mereka saling mendekat untuk berbagi hangat. Tapi kalau terlalu dekat, mereka bisa saling melukai. Jadi mereka belajar menjaga jarak yang pas. Cukup dekat untuk hangat, cukup jauh untuk tidak menyakitkan. Hubungan manusia pun begitu. Terlalu jauh, terasa dingin. Terlalu dekat, tanpa batas, bisa menyakitkan. Keseimbangan itu tidak instan, tapi dipelajari. Mungkin cinta bukan soal menempel terus, tapi soal menemukan jarak yang tetap hangat tanpa saling melukai. Bagaimana kalau tempat kamu lahir selalu memanggilmu pulang? Penyu betina dewasa berenang ribuan kilometer hanya untuk bertelur di pantai tempat ia menetas dulu. Bayangkan daya ingat dan insting itu. Laut luas harus berubah, bahaya di mana-mana, tapi ia tetap menemukan jalan pulang. Kita sering mencari jati diri jauh kemana-mana, padahal kadang akar kita sudah tertanam sejak awal, bukan untuk membatasi, tapi untuk mengingatkan siapa kita sebenarnya. Dan di bawah cahaya bulan, penyu itu menggali pasir, seolah berkata, disinilah semuanya dimulai, dan disinilah aku kembali. Apakah berubah itu berarti kamu tidak autentik? Bunglon mengubah warna bukan hanya untuk kamuflase, tapi juga untuk menunjukkan emosi dan kondisi tubuhnya. Perubahan itu bentuk komunikasi. Kita sering takut berubah karena takut dibilang tidak konsisten. Padahal lingkungan berubah, situasi berubah. Adaptasi bukan pengkhianatan diri, itu kecerdasan bertahan. Karena kadang, menjadi diri sendiri justru berarti berani berubah ketika dibutuhkan. Siapa bilang yang hidup di gelap tidak bisa melihat arah? Kelelawar sering diasosiasikan dengan kegelapan dan ketakutan. Padahal mereka tidak buta. Mereka menggunakan ekolokasi, mengirim suara, lalu membaca pantulannya untuk memahami dunia. Saat penglihatan terbatas, mereka mengandalkan cara lain. Kita pun begitu. Saat satu cara gagal, bukan berarti kita tidak punya pilihan. Mungkin kita hanya perlu indera yang berbeda, cara pandang baru. Gelap bukan akhir dari penglihatan. Kadang itu awal dari kemampuan yang lebih tajam. Kenapa beberapa orang terlihat tenang, padahal di bawahnya mereka berjuang keras? Angsa di atas air tampak meluncur mulus, anggun, hampir tanpa usaha. Tapi di bawah permukaan, kakinya mengayuh cepat agar tetap bergerak. Kita sering hanya melihat permukaan hidup orang lain, kesuksesan, ketenangan, senyum, tanpa tahu perjuangan di baliknya. Dan mungkin orang lain juga melihat kita seperti itu. Jadi lain kali kamu merasa lelah mengayuh, ingat, tidak semua perjuangan harus terlihat untuk menjadi nyata. Apa jadinya kalau identitasmu bisa berubah? Demi bertahan hidup? Ikan badut hidup berkelompok dengan satu betina dominan. Semua lainnya adalah jantan. Tapi jika betina itu mati, sebuah transformasi luar biasa akan dimulai. Jantan terbesar akan berubah menjadi betina. Bukan drama, bukan krisis identitas. Hanya adaptasi demi kelangsungan kelompok. Alam tidak kaku seperti yang kita kira. Kadang hidup menuntut kita mengambil peran yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mungkin kekuatan sejati bukan soal mempertahankan label, tapi keberanian berubah saat keadaan menuntut. Kenapa beberapa makhluk membawa rumahnya kemanapun ia pergi? Anak kanguru lahir sangat kecil dan rapuh. Ia merangkak masuk ke kantung induknya, tumbuh di sana dalam perlindungan hangat.
Kantung itu bukan sekadar tempat berlindung, itu simbol keamanan. Kita pun butuh kantung dalam hidup, tempat aman untuk pulih, belajar, dan tumbuh sebelum siap melompat sendiri. Tidak semua kemandirian harus instan, karena bahkan pelompat sejauh kanguru pernah memulai dari ruang yang sempit dan terlindungi. Kenapa makhluk paling lembut sering paling sensitif? Kelinci punya pendengaran tajam dan selalu waspada terhadap suara kecil. Mereka tahu mereka bukan predator, jadi kewaspadaan adalah perlindungan. Sensitif bukan berarti lemah. Itu mekanisme bertahan yang menjadi kekuatan. Kita sering diberi label terlalu perasa, padahal itu hanya tanda kita peka terhadap sekitar. Karena dalam dunia yang keras, kadang hati yang lembutlah yang paling cepat menyadari bahaya dan juga keindahan. Apa jadinya kalau kamu berhenti dari dunia? Bukan untuk menyerah, tapi untuk pulih. Saat musim dingin datang, beruang tidak memaksakan diri mencari makan. Ia masuk ke sarang, memperlambat detak jantungnya, menghemat energi. Berbulan-bulan, dari luar terlihat seperti diam total. Tapi sebenarnya, tubuhnya sedang bertahan dengan cara paling cerdas. Kita sering merasa bersalah saat menarik diri, ingin istirahat dari keramaian, dari tekanan. Padahal mungkin itu fase hibernasi kita, bukan berhenti selamanya, hanya menunggu musim yang lebih hangat. Dan ketika musim semi tiba, beruang itu keluar, bukan sebagai makhluk yang kalah, tapi sebagai yang berhasil bertahan. Bagaimana kalau rahasia perjalanan jauh bukan kerja keras, tapi memanfaatkan angin? Albatros bisa terbang ribuan kilometer, melintasi lautan tanpa banyak mengepakkan sayap. Mereka membaca arah angin, naik dan turun mengikuti arus udara. Bukan melawan, tapi bekerja sama dengan alam. Kita sering memaksa segalanya sesuai kemauan. Padahal mungkin ada angin yang bisa kita manfaatkan, kesempatan, relasi, momentum. Cerdas bukan berarti selalu berusaha paling keras. Kadang kamu tidak perlu mengepak lebih cepat. Cukup tahu kapan harus mengikuti angin. Bagaimana kalau tempat paling keras justru melahirkan makhluk paling tangguh? Di lingkungan ekstrem ini, kalajengking tidak mengeluh. Mereka menyesuaikan ritmenya. Aktif di malam hari, menyimpan energi, mereka membuktikan ketahanan sejati. Kita sering menyalahkan lingkungan saat hidup terasa berat. Tapi mungkin justru dari tekanan itu, kita membentuk ketahanan. Karena emas diuji oleh api, dan ketangguhan sering lahir dari tempat yang tidak nyaman. Kenapa merpati bisa menemukan jalan pulang dari jarak yang sangat jauh? Mereka menggunakan medan magnet bumi, posisi matahari, dan ingatan visual. Arah pulang tertanam dalam dirinya. Kita pun kadang tersesat, terlalu jauh dari nilai, mimpi, atau jati diri. Tapi mungkin kompas itu masih ada. Hanya tertutup oleh kebisingan di sekitar dan di dalam kita. Dan saat kamu akhirnya kembali pada dirimu sendiri, itu bukan kebetulan. Itu insting yang tidak pernah benar-benar hilang. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa kucing hampir selalu bisa mendarat dengan benar? Mereka punya refleks luar biasa untuk memutar tubuh saat jatuh, memastikan kakinya selalu menghadap ke bawah. Bukan berarti mereka tidak pernah jatuh. Mereka hanya belajar cara mendarat. Kita juga pasti jatuh, dalam karier, hubungan, atau mimpi. Tapi yang menentukan bukanlah jatuhnya, melainkan bagaimana kita menyiapkan diri untuk mendarat dan bangkit lagi. Karena hidup bukan soal tidak pernah terjatuh, tapi soal selalu menemukan cara untuk berdiri. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa flamingo bisa berdiri lama hanya dengan satu kaki tanpa pernah jatuh? Ternyata, tubuh mereka dirancang dengan sistem penguncian sendi yang luar biasa, membuat mereka bisa berdiri stabil tanpa banyak tenaga. Kita sering mengira stabilitas hidup itu butuh usaha terus-menerus, seperti berjuang untuk tidak terguling dari seimbang. Padahal, seperti flamingo, mungkin yang kita butuhkan hanyalah struktur yang tepat, kebiasaan sehat,
batasan yang jelas, dan prioritas yang sederhana. Karena keseimbangan bukan soal berdiri sempurna, tapi tentang menemukan posisi yang membuatmu tidak perlu terlalu lelah. Bagaimana kalau makhluk paling kuat sebenarnya tidak pernah ada? Phoenix adalah burung mitos yang terbakar lalu bangkit dari abunya. Tidak ada bukti ilmiah, tidak ada dokumentasi nyata. Tapi hampir setiap budaya punya versi ceritanya. Karena manusia butuh simbol bahwa setelah kehancuran, selalu ada kemungkinan bangkit. Kita mungkin tidak punya sayap api, tapi kita punya kemampuan untuk membangun ulang diri setelah jatuh paling dalam. Mungkin Phoenix tidak pernah benar-benar hidup, tapi setiap kali kamu bangkit dari keterpurukan, legenda itu menjadi nyata. Bagaimana kalau kamu bisa tidur di tengah gelombang yang terus bergerak? Anjing laut bisa tidur di laut dengan posisi mengambang, tubuhnya mengikuti ombak. Mereka tidak melawan arus kecil. Kita sering ingin semuanya stabil dulu baru bisa tenang. Padahal hidup tidak pernah benar-benar diam. Ombak selalu ada, pekerjaan, masalah, ekspektasi. Mungkin ketenangan bukan soal menunggu laut tenang, tapi belajar mengapung di atasnya. Karena damai bukan berarti tanpa gelombang, tapi tahu bahwa kamu tidak akan tenggelam. Kenapa burung kecil ini tetap bernyanyi, meski suaranya tak sekeras yang lain? Burung pipit bukan elang, bukan merak. Warnanya biasa, ukurannya kecil. Tapi setiap pagi, ia tetap berkicau. Tanpa peduli apakah ada yang memperhatikan. Kita sering menahan suara, karena merasa tidak cukup besar, tidak cukup penting. Padahal dunia tidak hanya butuh suara yang paling keras. Kadang justru suara kecil yang konsisten, yang memberi rasa hidup. Jadi kalau suaramu terasa kecil, mungkin itu bukan alasan untuk diam. Dunia tetap butuh nyanyianmu. Kenapa ada makhluk yang memilih diam? Padahal dunia bergerak cepat. Bangau bisa berdiri di air berjam-jam tanpa bergerak, menunggu ikan lewat. Dia tidak panik, tidak asal menyambar. Dia tahu satu gerakan tepat lebih penting daripada 10 gerakan terburu-buru. Kita sering merasa harus selalu produktif, selalu terlihat sibuk. Padahal kadang hasil terbaik datang dari kesabaran yang sunyi. Diam bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Itu strategi. Karena dalam hidup, bukan yang paling cepat yang selalu menang, tapi yang tahu kapan waktunya bergerak. Bagaimana rasanya bergerak tanpa terlihat berusaha? Parimanta terlihat seperti terbang di dalam laut. Gerakannya halus, hampir tanpa suara. Padahal tubuhnya besar dan kuat. Mereka tidak tergesa-gesa, tapi tetap sampai tujuan. Kita sering menyamakan kesuksesan dengan hiruk-pikuk, seolah harus dramatis dan penuh tekanan. Padahal ada juga cara yang tenang, konsisten, dan tetap efektif. Mungkin kamu tidak perlu terlihat sibuk untuk dianggap maju. Kadang kemajuan paling elegan, justru yang paling sunyi. Apa jadinya dunia tanpa makhluk kecil yang jarang kita hargai? Lebah mungkin kecil, tapi perannya besar. Mereka membantu penyerbukan yang menjaga keseimbangan ekosistem dan pertanian. Tanpa mereka, banyak tanaman tak akan tumbuh. Ironisnya, kita sering takut atau mengusirnya. Lebah tidak bekerja demi pujian. Mereka hanya menjalankan perannya. Dan hasilnya, dunia tetap berbunga. Kadang kontribusi terbesar datang dari yang paling tidak terlihat. Dan tanpa mereka, kita bahkan tidak sadar apa yang hilang. Bagaimana kalau rumahmu dibangun dari sesuatu yang keluar dari dirimu sendiri? Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang mengeras. Bukan dari ranting atau daun. Dari dirinya sendiri. Kita sering menunggu sumber daya sempurna sebelum memulai. Padahal mungkin yang kita butuhkan sudah ada dalam diri. Keterampilan, ide, pengalaman. Tinggal dirangkai perlahan. Karena kadang rumah terbaik bukan yang paling mahal, tapi yang dibangun dari usaha sendiri. Bagaimana rasanya hidup di antara dua dunia? Ular laut bernapas dengan paru-paru seperti hewan darat, tapi hidup sepenuhnya di laut. Di
Dia harus naik ke permukaan untuk menghirup udara, lalu kembali menyelam. Tidak sepenuhnya milik darat, tidak sepenuhnya milik laut. Kita juga kadang merasa seperti itu, di antara masa lalu dan masa depan. Antara dua pilihan, dua identitas. Rasanya tidak sepenuhnya cocok dimanapun. Tapi mungkin tidak apa-apa hidup di dua dunia. Selama kamu tahu kapan harus naik untuk bernapas, dan kapan harus menyelam lagi. Apa yang kamu lakukan saat badai datang? Kebanyakan burung mencari tempat berlindung saat badai. Tapi Raja Wali justru menggunakan angin kencang untuk terbang lebih tinggi. Dia memanfaatkan tekanan udara untuk naik, bukan melawan secara langsung. Kita sering menganggap masalah sebagai penghalang, tapi mungkin seperti Raja Wali, tekanan justru bisa mengangkat kita jika kita tahu cara menggunakannya. Badai memang tidak nyaman, tapi bagi yang berani naik, badai bisa jadi jalan menuju ketinggian baru. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa burung pelikan tidak langsung memakan semua ikan yang ia tangkap? Karena di balik paruhnya tersembunyi kantung besar yang fungsinya luar biasa. Kantung itu adalah wadah cerdas untuk menyimpan makanan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk anak-anaknya. Pelikan mengajarkan kita tidak semua yang kita dapat harus langsung dihabiskan. Ini berlaku untuk uang, emosi yang terbuang sia-sia, hingga kesempatan yang datang sambil lewat. Karena kebijaksanaan bukanlah soal seberapa banyak yang kamu dapat, tapi seberapa bijak kamu mengelolanya. Kenapa kita selalu meremehkan yang lambat? Kura-kura tidak pernah terburu-buru. Langkahnya kecil, stabil, konsisten. Dia tidak mencoba jadi tercepat, tapi dia jarang berhenti. Dalam dunia yang terobsesi dengan kecepatan, kita sering merasa tertinggal. Padahal kemajuan bukan hanya soal cepat, tapi soal tidak menyerah. Kura-kura tidak peduli siapa yang menyalipnya. Dia fokus pada jalannya sendiri. Dan mungkin, pada akhirnya, yang sampai bukan yang paling cepat, tapi yang paling konsisten melangkah. Kenapa merak tidak selalu memamerkan keindahannya? Merak jantan punya ekor luar biasa indah, tapi dia tidak membukanya setiap saat. Hanya ketika memang perlu, untuk menarik perhatian atau menunjukkan dominasi. Selebihnya, dia berjalan biasa saja. Kita sering merasa harus selalu menunjukkan kemampuan, selalu tampil maksimal. Padahal, bahkan merak pun tahu kapan waktunya bersinar, dan kapan cukup menjadi sederhana. Mungkin kamu tidak perlu memamerkan semuanya sekarang. Akan ada momen ketika sayapmu memang perlu dibuka. Apa jadinya kalau untuk selamat, untuk bertahan? Kenapa tidak ada dua zebra yang punya pola garis sama? Setiap zebra memiliki pola garis unik, seperti sidik jari manusia. Dari jauh, mereka terlihat sama, hitam putih, seragam. Tapi saat diperhatikan dekat, masing-masing berbeda. Kita sering merasa hanya satu dari sekian banyak orang. Mudah tergantikan. Padahal detail kecil dalam diri kita, cara berpikir, cara merasa, tidak pernah benar-benar sama dengan siapapun. Mungkin kamu terlihat biasa di kejauhan, tapi dari dekat, kamu tidak tergantikan. Apa jadinya kalau setiap tahun kamu harus kehilangan sesuatu yang kamu banggakan? Rusa jantan menumbuhkan tanduk besar dan kuat. Tapi setiap tahun, tanduk itu rontok dan jatuh. Hilang begitu saja, lalu tumbuh lagi lebih besar dari sebelumnya. Bayangkan kehilangan simbol kekuatanmu secara rutin. Tapi bagi rusa, itu siklus alami. Kehilangan bukan aib, itu fase sebelum pertumbuhan baru. Mungkin apa yang kamu lepaskan hari ini hanyalah ruang untuk versi dirimu yang lebih kuat tahun depan. Apa jadinya kalau makananmu justru berada di luar air tempatmu hidup? Arwana dikenal bisa melompat tinggi keluar dari air untuk menangkap serangga di dahan rendah. Dia tidak membatasi dirinya hanya pada dunia di bawah permukaan. Kadang, peluang ada di luar zona nyaman kita. Butuh lompatan. Risiko. Mungkin tidak selalu berhasil,
Tapi tanpa mencoba, kita tidak pernah tahu seberapa tinggi kita bisa melompat. Karena kadang, hidup berubah bukan saat kamu berenang lebih dalam, tapi saat kamu berani melompat keluar. Kenapa kucing bisa jatuh dari ketinggian dan tetap mendarat dengan tenang? Kucing punya refleks luar biasa untuk memutar tubuhnya di udara, menyesuaikan posisi agar mendarat dengan kaki. Tapi bukan berarti dia kebal rasa sakit. Dia hanya punya sistem untuk meminimalkan dampaknya. Kita pun pasti jatuh, gagal, ditolak, kehilangan. Tapi mungkin yang perlu kita latih bukan cara menghindari jatuh, melainkan cara mengurangi dampaknya. Mental yang lentur, perspektif yang fleksibel. Karena hidup bukan soal tidak pernah terjatuh, tapi tentang selalu menemukan cara untuk tetap berdiri. Pernahkah kamu merasa berbeda? Seperti tidak sesuai dengan yang lain di sekitarmu? Seringkali kita terlalu fokus pada apa yang tidak kita punya dan melupakan keunikan yang ada padamu. Tapi coba lihat lagi. Mungkin kekurangan itu justru adalah kekuatan tersembunyi yang menunggumu. Yang membuatmu berbeda adalah apa yang membuatmu istimewa. Arena kemenanganmu mungkin saja berbeda. Jangan dipaksakan untuk terbang, tapi jadi yang terbaik dalam berlari menuju mimpimu. Bagaimana kalau kamu hidup di tempat yang tidak pernah terkena cahaya matahari? Di kedalaman laut ada ikan yang menghasilkan cahaya sendiri, bioluminesensi. Di dunia yang gelap total, mereka menciptakan sinarnya sendiri untuk menarik mangsa atau berkomunikasi. Kita pun kadang berada di fase hidup yang terasa gelap. Tidak ada sorotan, tidak ada dukungan. Tapi mungkin justru di situ kita belajar menciptakan cahaya dari dalam diri. Karena ketika dunia terlalu gelap, menjadi cahaya kecil saja sudah luar biasa. Kenapa burung kecil tetap bernyanyi, meski suaranya tak sekeras yang lain? Burung pipit bukan elang, bukan merak. Warnanya biasa, ukurannya kecil. Tapi setiap pagi, ia tetap berkicau. Tanpa peduli apakah ada yang memperhatikan. Kita sering menahan suara karena merasa tidak cukup besar, tidak cukup penting. Padahal dunia tidak hanya butuh suara yang paling keras. Kadang justru suara kecil yang konsisten, yang memberi rasa hidup pada pagi hari. Jadi kalau suaramu terasa kecil, mungkin itu bukan alasan untuk diam. Dunia tetap butuh nyanyianmu. Kenapa ada makhluk yang justru mendekati sesuatu yang bisa membahayakan mereka? Ngengat sering terbang menuju cahaya lampu, meski itu bisa membuat mereka terbakar atau kelelahan. Mereka menggunakan cahaya alami seperti bulan untuk navigasi, tapi lampu buatan membingungkan arah mereka. Kita pun kadang tertarik pada cahaya tertentu, popularitas, validasi, sesuatu yang terlihat bersinar. Tanpa sadar, itu bisa membuat kita kehilangan arah. Tidak semua yang bersinar adalah tujuan. Kadang cahaya yang paling aman adalah yang membantumu tetap tahu arah. Kenapa saya udah pada paus dengan taring panjang seperti unicorn laut? Narwal memiliki gigi panjang yang tumbuh menonjol seperti tanduk. Lama dianggap sebagai senjata, ternyata itu organ sensor yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Sesuatu yang terlihat seperti alat perang, ternyata alat perasa. Kita pun sering membangun tanduk untuk terlihat kuat. Padahal di balik itu, ada sensitivitas yang kita sembunyikan. Mungkin yang terlihat keras di luar, justru yang paling peka di dalam. Bagaimana kalau bertahan hidupmu bergantung pada kebaikan orang lain? Di malam gelap, kelelawar vampir berburu darah. Tapi di balik sosoknya yang menyeramkan, tersimpan sebuah keajaiban alam. Kalau ada satu anggota koloni yang gagal makan, temannya bisa mati kelaparan. Tapi mereka punya solusinya sendiri. Mereka bisa memuntahkan sedikit darahnya untuk dibagikan. Dan mereka mengingat siapa yang pernah berbagi dan siapa yang tidak. Jadi bahkan di dunia yang terlihat gelap, ada sistem solidaritas. Bertahan, hidup bukan hanya soal jadi yang paling kuat sendiri. Karena di saat paling gelap, bukan taring yang menyelamatkan, tapi kemurahan hati. Apa jadinya kalau kamu hidup di hutan, dan dunia hampir tidak tahu kamu ada? Kenalkan, ini Okapi,
hewan yang terlihat seperti campuran zebra dan jerapah. Ia hidup tersembunyi di hutan Kongo dan baru dikenal dunia modern sekitar abad ke-20. Bertahun-tahun ia hidup tanpa sorotan global. Tidak terkenal, tidak dipuja, tapi tetap ada. Tapi, tidak semua keberadaan harus viral untuk berarti, kan? Karena kadang, hidup yang tenang dan tersembunyi tetap sama berharganya dengan yang bersinar di panggung dunia. Apa jadinya kalau kamu hidup di sekitar manusia, tapi hampir tak pernah disadari? Inilah kisah Linsang, mamalia kecil pemalu yang hidup di hutan Asia. Gerakannya cepat dan sunyi, jarang tertangkap kamera. Ia tidak mencari perhatian, ia hanya menjalani hidupnya dengan hati-hati. Di dunia yang serba tampil, ada kekuatan dalam kesenyapan. Tidak semua jejak harus terlihat jelas untuk berarti. Karena kadang keberadaan paling kuat justru yang tak banyak bicara. Kenapa ada makhluk dengan mata sebesar itu untuk tubuh kecil itu? Ini Tarsius, primata kecil dari Asia Tenggara, yang mata hampir sebesar otaknya. Aktif di malam hari, ia mengandalkan penglihatan super tajam ini untuk bertahan hidup. Tubuhnya kecil, tapi fokusnya besar. Kita sering merasa kecil di dunia yang begitu luas. Tapi mungkin yang kita butuhkan bukan tubuh besar, melainkan visi yang jelas. Karena ukuran bukan penentu kekuatan. Cara kamu melihat dunia, itu yang menentukan arahmu. Bagaimana kalau kekuatanmu justru ada pada kemampuan untuk tidak terlihat? Kenalkan, bunglon laut daun. Dia tidak cepat, tidak agresif, tapi penyamarannya sempurna, membuatnya hampir tak terlihat dari predator. Kita hidup di dunia yang memuja sorotan, padahal ada fase di mana tidak terlihat justru memberi ruang untuk tumbuh. Tidak semua kekuatan harus mencolok. Beberapa bekerja paling efektif saat tak disadari. Kenapa serigala melolong, padahal bulan tidak menjawab? Di balik bunyinya yang terdengar kesepian, ada maknanya. Ini adalah panggilan untuk koneksi, untuk berkomunikasi dengan kawanan, menandai wilayah, atau mencari anggota yang terpisah. Kita pun sering melolong dalam bentuk berbeda, mengirim pesan, membuat konten, berbagi cerita, berharap ada yang menjawab. Dan meski bulan tidak pernah menjawab, seringkali kawanan yang jauh justru mendengarnya. Apa jadinya kalau hidupmu hanya berputar di satu tempat, tanpa terlihat istimewa? Ulat bambu hidup sederhana, makan dari satu sumber yang sama. Tidak berpindah jauh, tidak dramatis. Tapi dari kesederhanaan itu, ia bertumbuh. Kita sering merasa hidup harus selalu spektakuler. Padahal pertumbuhan terbesar sering terjadi dalam rutinitas yang tampak biasa. Disiplin kecil, konsistensi harian, karena tidak semua pertumbuhan perlu sorotan. Beberapa hanya butuh waktu dan ketekunan diam-diam. Bagaimana kalau kamu tidak cocok di kotak manapun? Kenalin, platypus, hewan yang defying all the rules. Dia bertelur seperti reptil, punya paruh seperti bebek dan berbulu seperti mamalia. Saat pertama ditemukan, ilmuwan mengira itu palsu, seperti hewan tempelan. Tapi dia nyata. Kita sering stres karena merasa tidak cocok di satu label. Padahal mungkin kita memang diciptakan unik, bukan untuk disederhanakan. Karena tidak semua yang aneh itu salah. Kadang, itu hanya belum dipahami. Apa yang kamu lakukan saat dunia terasa terlalu mengancam? Armadillo punya pelindung keras di tubuhnya. Saat bahaya datang, beberapa spesies menggulung diri menjadi bola. Bukan untuk menyerang, tapi untuk melindungi. Kita juga punya versi armor sendiri. Diam, menjaga jarak, membatasi akses. Dan itu tidak selalu buruk. Tidak semua pertempuran harus dilawan terbuka. Kadang bertahan hidup bukan tentang melawan, tapi tentang tahu kapan harus melindungi diri. Bagaimana kalau sesuatu terlihat tenang, tapi sebenarnya sangat kuat? Inilah Kasuari. Ia jarang menyerang tanpa alasan dan lebih suka menghindar. Tapi jika terancam, tendangannya bisa sangat berbahaya. Ia tidak memamerkan kekuatannya, hanya menggunakannya saat perlu.
Kita sering salah menilai orang yang tidak banyak bicara. Diam bukan berarti tidak mampu. Dan kekuatan terbesar justru yang tidak perlu diumumkan. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa kijang meloncat tinggi saat melihat bahaya? Perilaku ini disebut stoating. Itu adalah sinyal kepada predator. Aku sehat dan cepat, jangan kejar. Kadang keberanian bukan soal menyerang, tapi menunjukkan bahwa kamu tidak mudah ditaklukkan. Dalam hidup, ada momen di mana kita perlu berdiri tegak, bukan untuk melawan, tapi untuk menunjukkan nilai diri. Karena terkadang satu lompatan percaya diri cukup untuk membuat bahaya berpikir dua kali. Apa yang kamu lakukan saat dunia menekanmu? Ikan buntal terlihat biasa saja, sampai ia merasa terancam. Dalam hitungan detik, tubuhnya mengembang 2 kali lipat, duri-durinya berdiri. Ia tidak mengejar siapapun. Ia hanya memperbesar dirinya agar tidak mudah ditelan. Kadang hidup juga begitu. Kita perlu mengembang, bukan jadi sombong, tapi menunjukkan batas. Supaya orang tahu kita tidak bisa diperlakukan sembarangan. Karena bertahan hidup bukan selalu soal menyerang, tapi tahu kapan harus membesar. Bagaimana caramu tetap berjalan saat segalanya terasa membeku? Rusa kutub hidup di suhu yang bisa membunuh banyak makhluk lain. Bulunya tebal, kukunya kuat untuk menggali salju demi menemukan makanan. Ia tidak menunggu musim hangat datang. Ia beradaptasi dengan musim dingin. Kita sering menunggu kondisi ideal untuk bergerak, padahal kadang kekuatan lahir justru di musim paling keras. Tidak semua badai harus dihindari. Beberapa memang datang untuk menguatkan. Apa jadinya kalau kamu bisa hidup di hutan, tapi juga bertahan di kota? Kenalan sama musang, hewan yang dikenal sangat adaptif. Ia asyik di pepohonan liar, tapi kalau perlu, ia juga bisa bertahan di dekat permukiman manusia. Makanannya fleksibel, caranya bertahan cerdas. Ia tidak keras kepala pada satu cara hidup. Ia berubah sesuai dengan lingkungannya. Dalam dunia yang terus berubah, mungkin yang paling bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling mudah menyesuaikan diri. Karena fleksibilitas seringkali lebih kuat daripada kekerasan. Bagaimana kalau pertahanan terkuatmu justru membuatmu paling diburu? Inilah pangolin, dengan tubuhnya yang dilapisi sisik keras seperti baja. Saat terancam, ia menggulung rapat, hampir mustahil digigit siapapun. Ironisnya, justru karena sisiknya itu ia diburu manusia. Sesuatu yang dibuat untuk melindungi diri, malah jadi alasan ia disakiti. Kita juga kadang begitu. Kita membangun tembok, menjadi dingin, terlihat kuat. Tapi justru sisi itulah yang disalahpahami. Kadang dunia tidak selalu adil pada yang bertahan. Tapi itu tidak membuat perlindunganmu sia-sia. Pernah lihat burung yang tatapannya seperti tidak punya emosi? Syubil punya paruh besar dan wajah yang terlihat dingin. Banyak orang merasa ia menakutkan, padahal ia pemburu yang sabar. Berdiri diam berjam-jam, menunggu ikan lewat. Ia tidak agresif tanpa alasan, hanya fokus. Kita sering salah paham pada orang yang pendiam. Kita kira sombong, galak, tak ramah. Padahal mungkin mereka hanya sedang mengamati. Tidak semua yang terlihat dingin, tidak punya hati. Kadang mereka hanya tidak suka ribut. Apa jadinya kalau hidupmu berjalan sangat lambat? Di dunia yang serba cepat, Kuskus hidup di pepohonan, bergerak hati-hati dari dahan ke dahan. Ia tidak tergesa-gesa. Setiap langkah diperhitungkan. Lambat bukan berarti lemah. Justru karena pelan, ia jarang jatuh. Kita sering merasa tertinggal karena tidak secepat orang lain. Padahal kecepatan bukan satu-satunya cara untuk sampai. Kadang pelan itu bukan kekurangan. Itu cara agar perjalananmu tetap utuh. Kenapa belalang sembah terlihat seperti sedang berdoa? Diamnya bukan kelemahan, itu konsentrasi tingkat tinggi. Ia menunggu dengan kesabaran luar biasa, mengamati setiap gerakan mangsanya. Dalam hidup, kadang kita perlu fase hening seperti ini sebelum bertindak, mengamati, mengatur strategi. Karena
Tidak semua aksi harus instan, karena sebelum lompatan besar terjadi, selalu ada momen sunyi yang mempersiapkannya. Bagaimana kalau waktu terkuatmu bukan saat semua orang aktif, seperti tapir ini? Ia lebih aktif saat senja, saat dunia mulai tenang. Ia tidak bersaing di jam ramai. Ia memilih waktunya sendiri untuk hidup. Kita sering memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Padahal, mungkin waktu terbaikmu justru berbeda. Tidak semua makhluk bersinar di siang hari. Ada yang justru menemukan kekuatannya saat dunia mulai tenang. Bagaimana rasanya dianggap pembawa sial hanya karena wajahmu berbeda? Kenalkan, Aye-Aye dari Madagaskar. Dengan jari panjangnya yang kurus dan mata besarnya yang menakutkan, ia dianggap pertanda buruk. Penampilannya membuatnya dijauhi, bahkan diburu. Padahal, ia hanya mencari makanannya dengan cara yang unik. Dengan jari panjangnya, ia mengetuk kayu untuk menemukan serangga. Sebuah keajaiban alam yang mengagumkan. Kita pun sering menilai terlalu cepat dari luar. Padahal, keanehan kadang cuma perspektif yang belum terbiasa. Tidak semua yang terlihat aneh itu berbahaya. Kadang, ia hanya belum diberi kesempatan untuk dipahami. Kenapa kadang yang paling berbahaya justru tidak banyak bergerak? Komodo bisa terlihat malas, hanya berjemur di bawah matahari. Tapi ketika waktunya berburu, ia cepat dan presisi. Ia menyimpan tenaga untuk momen penting. Kita sering menghabiskan energi pada hal kecil, lalu kelelahan saat kesempatan besar datang. Komodo mengajarkan satu hal, simpan kekuatanmu untuk waktu yang tepat. Karena bukan seberapa sering kamu bergerak, tapi seberapa tepat kamu melangkah. Kenapa beberapa pertarungan bukan soal kebencian, tapi soal batas? Gajah laut jantan bisa bertarung sengit untuk mempertahankan wilayah dan pasangan. Tapi setelah jelas siapa yang dominan, yang kalah mundur. Tidak dendam panjang. Mereka tahu kapan berhenti. Kita sering sulit menerima kekalahan atau sulit menghentikan konflik. Padahal kadang kedewasaan ada pada kemampuan untuk mundur. Karena tidak semua pertarungan harus dimenangkan. Beberapa cukup diselesaikan. Pernah merasa sendirian di malam yang sunyi? Saat makhluk lain terlelap, burung hantu justru terjaga. Matanya tajam, pendengarannya luar biasa. Ia berburu dalam gelap, di waktu yang dihindari banyak hewan. Ada orang-orang yang justru paling produktif saat dunia diam. Sunyi bukan musuh. Kadang itu ruang terbaik untuk fokus dan menemukan arah. Karena tidak semua cahaya datang dari matahari. Ada yang bersinar justru di gelapnya malam. Bagaimana kalau kamu bisa memperbaiki bagian dirimu yang rusak? Kenalkan axolotl, amfibi unik dari Meksiko yang mampu melakukannya. Ia bisa menumbuhkan kembali kaki, bahkan bagian jantung dan otaknya. Saat terluka, ia tidak berhenti hidup, melainkan memulai proses pemulihan. Kita memang tidak bisa menumbuhkan tangan baru, tapi kita bisa membangun ulang harapan dan kepercayaan diri. Bahkan membangun hidup yang pernah hancur. Luka bukanlah akhir cerita, karena mungkin kekuatan terbesar bukan tidak pernah rusak, tapi mampu tumbuh kembali setelahnya. Apa jadinya kalau kecerdasanmu digunakan untuk kebaikan? Lumba-lumba dikenal cerdas dan sosial. Mereka sering membantu sesamanya yang terluka agar tetap mengapung supaya bisa bernapas. Di laut yang luas dan penuh bahaya, mereka tidak bertahan sendirian. Mereka bermain, berkomunikasi, bahkan menunjukkan empati. Kadang kekuatan terbesar bukan pada otak yang pintar, tapi hati yang mau peduli. Karena kecerdasan tanpa empati hanya setengah dari kekuatan yang sebenarnya. Bagaimana kalau kekuatanmu bukan pada kecepatan, tapi pada kelembutan? Kenali dugong, penghuni perairan dangkal yang hidup dengan damai. Ia bukan predator, tidak agresif, hanya memakan lamun dengan konsisten. Namun, keberadaannya sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut kita. Di dunia yang memuja dominasi, ada kekuatan lain yang sering terlewat. Karena tidak semua kekuatan harus mengaum. Ada yang kuat hanya dengan tetap lembut.